tentang agama Kristen, juga kegiatan ibadah. Ya, materinya itu sudah saya konfirmasi, sudah saya tanyakan kepada Ibu Hotmia selaku guru agama Kristen. Kita masuk ke cara yang ketiga, yaitu penyampaian rancangan program yang berdampak pada siswa yang akan disampaikan oleh Bapak Sayuti. Kepada Pak Sayuti kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikannya nikmat kesehatan, keringanan langkah dan kelapangan waktu, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan Dewan Guru ini dalam rangka penyampaian program yang berdampak pada murid. Kemudian salat dan salam yang seakidah dengan kami, mari sama-sama kita bacakan, kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala UPT SMP Negeri 1 Nibung Angus. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Kurikulum dan Kesiswaan. Kemudian Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf pegawai yang hadir dalam kesempatan ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan tentang rancangan program yang berdampak pada murid di UPT SMP Negeri 1 Nibung Hangus yang nantinya akan kita laksanakan mulai bulan suci Ramadan nanti masuk di bulan April. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kegiatan yang akan kita laksanakan ini kita beri nama. Nanti sebelumnya saya juga memohon masukan, saran serta ide dari Bapak Ibu sekalian. Yang saya sampaikan ini masih berbentuk rancangan. Nah, kalau misalnya nanti Bapak Ibu punya ide yang harus kita kembangkan, ya ini kita diskusikan sama-sama. Baik, untuk judulnya kita beri nama kegiatan unjuk bakat murid sebelum proses belajar dimulai. Ini merupakan kegiatan kokurikuler, yaitu dilaksanakan sebagai penguatan atau pendalaman kegiatan pembelajaran atau intrakurikuler. Kemudian kegiatan ini meliputi pengayaan mata pelajaran ya, yang termasuk kegiatan kokurikuler tadi, kemudian kegiatan ilmiah, pembimbingan seni dan budaya, dan bentuk kegiatan lain yang dapat menguatkan karakter murid. Nah, di sini kita ambil yaitu kegiatan pembimbingan seni dan budaya, kemudian bentuk kegiatan lain yang menguatkan karakter murid. Nah, di situ poin kokurikulernya kita ambil. Jadi bisa berupa seni, budaya ya yang bisa ditampilkan, bisa keagamaan yang tujuannya adalah untuk menguatkan karakter murid. Sebagaimana kita ketahui ya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwa semakin hari semakin tahun ya, kondisi murid-murid kita sangat memprihatinkan dalam hal karakternya, etikanya. Oke, baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, adapun tujuan kegiatan ini yang kita harapkan, yang pertama sebagai bentuk penanaman nilai karakter dan menumbuh kembangkan kreativitas murid. Rangkaian masalah pandemi ini sekaranglah kita rasakan betul dampaknya. Nah, untuk itu melalui kegiatan ini nanti mudah-mudahan karakter anak bisa kita tumbuh kembangkan melalui kegiatan ini. Kemudian berikutnya untuk mengasah minat dan kemampuan murid. Nah, sebenarnya pada dasarnya anak ini punya potensinya masing-masing. Semua punya, cuma tidak sama. Ya, kita sebenarnya sebagai guru hanya mengarahkan saja. Cuma karena kegiatan kita ini seluruhnya serba terbatas, jadi kita agak sulit untuk melihat
di mana sih potensi si anak kan. Kita selama ini cenderung kepada potensi akademik saja. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah meningkatkan rasa percaya diri dan keberanian murid dalam menampilkan bakat dan minatnya di depan umum. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa seluruh murid kita ini punya bakatnya masing-masing. Hanya saja tempat untuk dia mencurahkan bakatnya ini mungkin belum ada. Misalnya bakat dalam hal seni, budaya, kemudian kemampuan yang lain. Ini perlu kita asah untuk penanaman nilai karakter tadi. Nah, selama ini kita vakum dengan kegiatan pembelajaran saja yang memang tidak maksimal. Jadi bagaimana karakter atau etika murid ini bisa kita kembangkan. Sementara kondisi di sekolah ini tidak memungkinkan anak untuk berkembang. Kemudian ditambah lagi dengan faktor kita masing-masing sebagai guru ya. Nah, itu juga sangat mendukung. Kemudian yang keempat adalah tujuan berikutnya menanamkan sikap saling menghargai dan mencintai perbedaan. Seperti kita lihat sama-sama, anak-anak kita untuk sikap saling menghargainya ya sangat jauh ya. Kemudian juga perbedaannya kadang dianggap bukan sesuatu hal keberagaman, tetapi untuk makin dibeda-bedakan. Jadi kita di sini cukup banyak perbedaan yang merupakan hal yang harus menjadi aset bagi kita ke latar belakang. Nah, di latar belakang ini kita ambil dari tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, ini berulang kali kita sampaikan bahwa anak ini memiliki kodratnya masing-masing. Jadi kita sebagai guru, sebagai pendidik sebenarnya hanya menuntun saja bagaimana potensi si anak tadi dapat tumbuh, dapat berkembang sesuai dengan minatnya masing-masing. Nah, kemudian untuk mewujudkannya, sangat diperlukan peran dari guru, dalam hal ini guru penggerak yang terampil dan berkompeten seperti mampu mengembangkan diri dan orang lain. Jadi kita sebagai guru tidak hanya dituntut mampu mengembangkan diri kita sendiri, baik dalam pengembangan pembelajaran, dituntut untuk bisa mengembangkan orang lain. Kemudian memimpin pembelajaran, memimpin manajemen sekolah, serta memimpin pengembangan sekolah. Kemudian kita juga harus memiliki nilai mandiri, kolaboratif ya, mampu bekerja sama dengan semua komunitas yang ada di sekolah ini. Kita coba kolaborasi mengenai program ini. Kemudian inovatif serta berpihak pada murid, ini yang paling penting. Jadi program ini harus berpihak pada murid, pada anak. Jadi muridlah nanti sebagai ujung tombak dari pelaksanaan kegiatan ini, karena berhubungan dengan bakatnya. Kita hanya sebagai pengarah saja, penuntun saja. Nah, mudah-mudahan murid tidak salah arah dalam mengembangkan bakatnya. Jadi selain dari efek pandemi, kebiasaan kita di sekolah ini juga menentukan perilaku dari murid, etikanya. Ditambah lagi dengan komunitas keluarga. Ini beberapa kesempatan kami bersama Bu Halimah pada kesempatan waktu penyaluran PIP ini kami berdiskusi dengan para orang tua anak. Ada yang sudah berkali-kali dikirim surat undangan untuk datang ke sekolah, masalah kehadiran, masalah kelakuan anak, tak pernah datang. Kalaupun datang sebagian kecil saja. Ini kenapa? Karena kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, lupa memberikan perhatian kepada anaknya, karena memang dia tidak tahu. Pengetahuan untuk mendidik ini kalau kita lihat di sekitaran masyarakat kita ini memang tergolong rendah. Nah, itu saya lihat permasalahannya. Nah, kalau bisa jangan lagi ditambah di sekolah ini kita juga tidak memberikan contoh teladan yang baik terhadap murid. Baik, selanjutnya melalui visi yang jelas. Nah, kita punya visi di sini atau keinginan kuat untuk merubah ini semua melalui kegiatan ini. Nah, kita anggap kondisi sekarang ini sebagai garis start. Kita sudah tahu kondisi kita sekarang ya, walaupun cukup memprihatinkan. Jadi bukan berarti kita tidak bisa merubah ini. Kita pasti bisa. Kenapa kok sekolah lain bisa? Nah, tentu kan ada usaha.
Nah, kalau misalnya kita mau mengusahakan ini, saya yakin pasti bisa. Jadi kita membayangkan garis finish seperti apa yang ingin kita capai. Nah, kita tentunya kan ingin anak kita ya secara sederhana berbaris saja, tidak pala disuruh-suruh lagi, tidak pala datang-datang lagi ke lokal-lokal. Kita nggak perlu lagi susah-susah ngomong sampai berteriak, sampai mbak kayu, itu nggak perlu lagi nanti. Kalau anak sudah memiliki kepemimpinan sendiri dalam belajar, dia bisa menentukan dia mau ngapain. Jadi sekali lagi diharapkan melalui program ini nanti semua ini bisa kita ubah pelan-pelan. Oke, baik. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, mengenai program ini juga memiliki aspek suara pilihan kepemilikan murid yang akan dipromosikan atau didorong melalui kegiatan ini. Yang pertama adalah membangun budaya saling mendengarkan. Nah, jadi kegiatannya nanti unjuk bakat ini tadi jangan hanya sekedar gitu saja, tidak ada yang mendengarkan. Nah, jadi kita budayakan saling mendengarkan. Kita sebagai guru juga wajib mengikuti kegiatan ini secara keseluruhan, mulai dari merancang, ikut terlibat sampai pada penampilannya. Kemudian yang kedua, membangun kepercayaan diri murid. Nah, kita bangun, kita berikan apresiasi, applause. Walaupun mungkin yang ditampilkannya nanti itu bukan apa-apa, tapi apresiasi kita itulah yang membangkitkan semangat murid. Mungkin selama ini kita misalnya kalau ada murid yang ke depan memberikan jawaban salah, mungkin ada kita ini salah itu, ya kan? Kita langsung memponis. Padahal di situ ada niat dia untuk ke depan, berani dia maju, berani dia salah. Itu yang kita apresiasi, bukan hasilnya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, memberikan kesempatan murid untuk bertanya, memberikan pendapat dan berdiskusi. Kita berikan kesempatan seluas-luasnya. Apa yang mau ditampilkan dia, diberikannya pendapatnya melalui diskusi, kita dorong. Kemudian kita libatkan murid dalam memberikan umpan balik terhadap proses belajar yang telah dilakukan. Nah, kita beri kesempatan, apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki, apa ide dari perbaikan untuk ke depannya. Kemudian melalui kegiatan ini membuka wawasan murid bahwa ada berbagai pilihan atau alternatif yang dapat dijadikan bahan pertimbangan sebelum menentukan sebuah keputusan. Adanya musyawarah di sini ya, di dalam kelas itu nanti melalui wali kelas. Kemudian memberikan kesempatan pada murid untuk memilih peran. Mungkin yang ditampilkannya nanti bisa berkelompok, bisa sendiri ya. Ini kita bebaskan murid, dalam artian dia memilih, ya saya sebagai ini, saya sebagai ini, kita biarkan. Kita hanya mendukung dan mengarahkan saja. Kemudian berikutnya merespon umpan balik yang diberikan murid. Kita respon dengan baik ya. Kemudian yang kedelapan, ya usahakan dokumentasi kegiatan ini kita posting sebagai bentuk kepemilikan bagi murid. Murid kan mungkin merasa senang ya kalau misalnya kegiatan ini dilihatnya misalnya di media sosial, kemudian mungkin di media massa atau media-media yang lain, mungkin dia bangga, oh itu saya waktu kegiatan unjuk bakat yang lalu. Ada kebanggaan tersendiri, dia merasa memiliki. Kemudian terakhir, mengkondisikan lingkungan fisik yang mendukung kepemilikan. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya untuk program atau kegiatannya ini, bagaimana sih teknisnya? Nah, baik, ini secara singkat saya sampaikan. Kegiatan ini yang unjuk bakat tadi akan dilaksanakan pada saat sebelum pembelajaran dimulai. Ini di pagi hari, pada saat apel pagi. Kalau pada waktu itu 7.30 sampai jam 8 ya, ini kita rancang. Mungkin nanti tinggal kita sesuaikan. Kalau tatap mukanya dimulai jam 8, berarti jam 7.30 lah kita mulai unjuk bakatnya. Di lapangan ya, dan disaksikan oleh seluruh komunitas sekolah. Jadi seluruh komunitas sekolah yang kita ini, guru, pegawai, penjaga sekolah, perpustakaan, itu turut ikut dalam melihat tampilan dari murid-murid kita. Apa saja itu yang ditampilkannya setiap kelas. Kemudian jadwal kegiatan dilaksanakan setiap seminggu sekali. Jadi selama 1 minggu itu cuma sekali. Berarti seminggu lah waktu anak-anak ini untuk latihan.
dalam artian persiapan untuk minggu depannya. Kemudian setiap kelas yang dipilih secara acak. Jadi sistemnya nanti kita buat secara acak. Misalnya untuk minggu pertama ini kita acak seperti ada aplikasi boleh, atau pakai seperti apa namanya itu, Julai itu guncang. Nah, guncang keluar, oh kelas 71 contohnya. Maka 71 itu tampil minggu depan. Misalnya kita buat setiap hari Selasa contohnya ya. Kalau Senin kan upacara Selasa, maka Selasa depannya 71 yang tampil. Berarti kelas 71 ini punya waktu seminggu untuk menyiapkan. Bukan berarti hanya 71 saja yang menyiapkan, semuanya, semua kelas 71 sampai 96 itu menyiapkan bahan untuk penampilannya. Kalau 71 kan udah pasti nanti di Selasa depannya dia maju. Kalau 72 dan seterusnya bisa jadi minggu berikutnya. Jadi jangan menunggu kelas dia keluar pada saat mengguncang nanti baru dia latihan. Nah, jadi latihan saja. Nah, untuk latihan ini kami mohon kepada Bapak Kepala Sekolah untuk mengakomodir pelatihan ini lewat ekskul misalnya. Contohnya nari ya, seni tari, kemudian pramuka, atau yang lainnya yang berhubungan dengan bakat. Ini kalau bisa didukung dengan kegiatan ekskul. Kalau hanya kegiatan latihan, sekedar latihan saja, kita juga sanksi ya, nanti anak-anak ini tidak maksimal dalam menjalankannya. Kemudian pihak yang terlibat, seluruh murid di kelas sebagai peserta, baik perorangan maupun kelompok. Jadi kalau kelas 71 tadi yang jadwalnya maju, mulailah wali kelasnya bekerja sebagai penanggung jawab. Jadi di sini dituntut wali kelas sebagai penanggung jawab untuk kegiatan ini. Nanti pembimbingnya Pak kita SK-kan ya, dalam bentuk SK ekskul. Misalnya pembimbing untuk seni tari ini orangnya, pembimbing untuk pantun ini orangnya. Jadi kegiatan ini rutin dilaksanakan selama setahun itu, sehingga tidak mencari-cari lagi. Saya mau pantun, siapa yang bisa membimbing? Memang murid ini pun bisa sendiri sebenarnya melihat dari YouTube ya. Tapi kan alangkah bagusnya dibimbing oleh guru yang memang di bidang itu. Nah, kemudian sebagai penanggung jawab tadi wali kelas bekerja sama dengan guru seni. Jadi guru seni juga di sini dituntut untuk aktif, dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan sebagai koordinatornya. Nah, itulah rangkaian seluruh program yang sudah saya rancang ya, yang saya tawarkan kepada Bapak Ibu sekalian, tentunya atas persetujuan dari Bapak Kepala Sekolah. Kalau memang rancangan ini nanti bisa kita laksanakan dan disetujui, saya hanya berharap melalui kegiatan ini nanti mudah-mudahan tujuan yang kita harapkan tadi ya dapat membentuk karakter anak, kemudian anak terbiasa dengan keberaniannya di depan menampilkan bakat, kemudian bakatnya ini dapat tersalurkan sehingga meminimalisir dampak-dampak negatif yang selama ini sudah ada pada anak semenjak masa pandemi ini. Nah, tentunya atas bimbingan dari kita sebagai Bapak Ibu guru yang bekerja secara keseluruhan, baik sebagai wali kelas, sebagai guru seni, sebagai guru mata pelajaran, dan sebagai koordinator, yaitu Bapak Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, dan seluruh komunitas sekolah ikut terlibat, minimal menyaksikan ini, memberikan applause, memberikan penghargaan kepada anak-anak kita. Nah, itu harapan kami. Baik, itulah serangkaian rancangan program yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Untuk berikutnya nanti saya mengharapkan saran, kemudian ide, gagasan dari Bapak Ibu, terutama dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, untuk program ini bisa kita jalankan. Baik, sekian dulu dari saya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Sumarno.
Terima kasih atas apa yang telah disampaikan oleh Bapak Sayuti tentang penyampaian rancangan program yang berdampak pada siswa. Kita masuk saja tanya jawab kepada Bapak Ibu guru yang ingin bertanya. Kami persilahkan tentang apa yang telah disampaikan oleh Pak Sayuti tadi selaku calon guru penggerak. Jadi kepada Bapak Ibu kami persilahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Baik, terima kasih kesempatan yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya kalau mengenai kegiatan yang untuk menguji bakat para siswa ini sebenarnya tujuannya sangat bagus ya kan. Apalagi memang para siswa kita ini udah lama sekali vakumnya gitu ya kan Pak. Tapi cuman pas pengalaman yang telah lalu ini, pas kami mengajarkan eskul di zaman Bu Juli, itu sebenarnya susah kali gitu mengumpulkan siswa. Itulah salah satu kelemahannya. Kadang untuk mengumpulkan siswa itu kayak cuman ya, kayak mengantri PKH gitu Pak. Lama kali nunggu anak-anak itu. Dibilangnya lah mau pulang makan, istirahat, segala macam. Itulah salah satu kelemahannya gitu menurut saya Pak. Cuman itu aja. Tapi kalau misalnya untuk mengajarkan materi, apalagi bahasa Indonesia banyak sekali yang bisa diajarkan ya kan. Puisi, pidato, pantun dan sebagainya. Menurut saya itu aja. Mungkin dari Pak Sayuti atau kepala sekolah bisa memberikan saran untuk mengatasi masalah tersebut. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Leli atas pertanyaannya. Itu merupakan tantangan kita sama-sama Bu ya. Dulu sudah pernah juga dibuat ekskul Bu ya sebelum masa pandemi, tapi tantangannya peserta kegiatan ekskul ini sangat terbatas dan juga niat dari anak-anak kita juga sangat sedikit untuk mengikuti kegiatan ini. Saya pikir kalau dari saya, mungkin nanti ditambahkan dengan yang lain Bapak Kepala Sekolah, mungkin pada waktu itu kita belum ada program yang terstruktur seperti ini. Kalau ini nanti kan kita sudah buat SK-nya. SK ini sudah ada di situ penanggung jawabnya, yaitu Bapak Kepala Sekolah. Kemudian nanti ada koordinatornya, kemudian ada wali kelas sebagai penanggung jawab kelas masing-masing. Jadi wali kelas lah nanti yang mencari bibit-bibitnya dulu di kelas itu. Oh saya sukanya pantun, saya sukanya nari. Nah berdasarkan data dari wali kelas inilah nanti yang disampaikan ke guru pembimbing ekskulnya masing-masing. Maksimalkan peran dari setiap guru, terutama wali kelas, mulai dari pencarian bakat di kelasnya masing-masing sampai nanti pada teknik pelatihannya. Ini wali kelas yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan anak. Sampai nanti pada waktu latihannya pun wali kelas yang mengontrol si anak datang tidak gitu. Kemudian pembimbing melaporkan lagi hasil dari rekap data yang diterima dari wali kelas masing-masing, itu direkap oleh pembimbing. Kemudian pembimbing menyampaikan, oh ini hasil rekapan saya ini kan nggak pernah datang ini. Jadi wali kelasnya yang menindak. Kalau wali kelasnya sudah menindak, kemudian ke koordinator tadi, yaitu wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Nah sampai strukturnya seperti itu nanti Bu, yang kita rencanakan. Jadi dia terstruktur dengan jelas program ini. Nah mudah-mudahan jika kita mengerjakan bagian kita masing-masing, saya pikir tidak ada lagi siswa yang tidak mau datang. Kegiatan ekskulnya ada, dibayar dari dana BOS dan ditampilkan pada saat unjuk bakat. Nah ini saya pikir tidak ada alasan lagi kita untuk tidak melaksanakannya. Mungkin itu dari saya. Ada Bapak Ibu yang lain mau menambahkan atau langsung Bapak Kepala Sekolah? Masalah yang kemarin itu pernah kita buat, sebenarnya itu tadi kendalanya
dia kalau dibuat di sekolah selepas pulang sekolah selesai mata pelajaran, memang banyak alasan siswa kita itu yang udah selesai alasannya kalau nggak pertama kali kita sampaikan bahwasanya jadwal untuk masing-masing ekskul ini susah karena apa namanya, kalau dulu itu ya kalau nggak kita paksakan ini anak-anak ini agak sepele kan gitu. Jadi untuk kedepannya kalau bisa ya kita bujuk anak ini ya, kalau bisa kita tegas. Karena apa? Tadi saya agak-agak senyum-senyum sedikit. Bu Leli menjelaskan nanti kalau udah pulang payah balik lagi kan. Kenapa? Ya hampir sama kayak kita gitu. Kalau udah pulang malas balik lagi kemari. Betul kan Pak Seti? Mungkin itu kita dicontoh siswa kita. Jadi ini bukan apa ya, tapi memang kenyataan. Ada yang dicontoh, ada yang dilihat. Karena mungkin kita yang pertama kurang tegas, kurang disiplin, dan kekurangan banyak kali. Makanya ke depan mari kita sama-sama perbaiki. Mana yang kurang dari kita perbaiki. Depannya kita usahakan. Kalau ini nanti gak berjalan, ya apa boleh buat, kita hentikanlah. Jangan kita keluarkan anggaran tapi gak berbuat. Karena ada pertanggungjawabannya kan Pak Saidi. Kalau kira-kira bisa lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang nikmatnya tidak dapat diukur. Karena atas nikmatnya Allah kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tercurahkan kepada putra Abdullah, buah hati Siti Aminah kekasih Allah, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak.
Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, yang saya hormati kakak, abang, dan teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan ceramah agama yang berjudul Bulan Ramadan, Bulan Penuh Keberkahan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnati wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, kalau dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Quran Surah Al-Baqarah ayat 180. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat banyak keberkahan. Pada saat bulan Ramadan, Allah lipat gandakan pahala apabila kita melakukan kebaikan. Bahkan, pada saat bulan suci Ramadan tiba, banyak orang yang berlomba-lomba melakukan kebaikan, seperti tarawih, tadarus, berbagi-bagi makanan kepada orang membutuhkan, dan sholat qiyamul lail atau tahajud. Mereka lakukan hal ini semata-mata mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bulan Ramadan sangat istimewa karena pada saat bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk yang merupakan mukjizat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an memiliki dua kedudukan, yaitu satu, Al-Hudan yang artinya petunjuk, dua, Al-Furqan yang artinya pembeda antara yang hak dan yang batil. Adapun keistimewaan bulan Ramadan yaitu satu, terbukanya pintu surga dan tertutupnya pintu neraka. Dua, adanya malam Lailatul Qadar yang jika kamu beribadah pada malam tersebut maka pahalanya lebih baik dari 1000 bulan. Tiga, bulan pengampunan dosa. Dan yang keempat, bulan yang Allah lipat gandakan pahalanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan Ramadan untuk beramal kebaikan dan meninggalkan keburukan yang menjauhkan kita dari surga. Karena kita tidak tahu apakah ini kali terakhir kita melaksanakan puasa. Karena sejatinya umur itu tidak ada yang tahu. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ular kobra katanya berbisa. Hari ini hari Selasa. Ikhlaskan niat dalam puasa. Moga terhapus segala dosa. Unzur mangqala wala tanzur mangqala. Lihatlah apa yang saya sampaikan, tapi jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Khairunisa dan di sebelah saya Indah Permatasari. Kami akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Berhijab Bukan Semusim. Berhijab bukan semusim. Buah karya Ibu Leli Nirwani. Setelah Maghfirah menerbitkan fitrah, semestinya kita senantiasa mengukuhkan ibadah. Ibadah sholat, puasa, sedekah, ibadah apa saja, demi menjalankan syariat agar tak lupa untuk mendekat. Dan sememangnya kita harus semakin taat. Setelah kepergian Ramadan, Lailatul Qadar tak lagi mensejahterakan hingga hajat. Rangkaian tarawih dan witir pun berakhir. Kini berganti dengan takbir. Setelah Maghfirah menerbitkan fitrah, semestinya kerudung tetap melilit mahkota agar aurat terjaga selamanya. Bukan pula bermukim hanya semusim di bulan puasa, namun berhijab perkara wajib bagi muslimah yang mesti dikenakan dengan istiqomah. Terlebih lagi, bukan untuk mengharap puji, Tetapi semata karena pilihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membacakan pantun dari Bu Leli Nirwani. Kalau tahu bunga setanggi dari Melayu sebelah barat, Assalamualaikum, selamat pagi, kusapa engkau dengan hangat. Daun salam untuk masakan, biar masakan tambah lezat. Waalaikumsalam, kusambut sapaan, moga di sana selalu sehat. Bolehkah kami meminta teman-teman setelah kami membacakan pantun satu bait, teman-teman menjawab cakep? Anak dara memakai pita, duduk termenung di atas kursi. Jadilah remaja bijak berkata, semangat berkarya yang penuh kreasi. Sebesar-besar pohon serasi takkan sama pohon cempedak. Sebesar-besar sayang kekasih takkan sama sayang ibu bapak. Cakep. Supaya langkah tidak tersesat, jangan lupa membawa peta.
supaya Allah tidak melaknat. Jangan sakiti hati orang tua. Jikalau ibu cahaya tak redup, jangan biarkan hatinya tersayat. Jikalau ilmu menuntun hidup, juang belajarlah sepanjang hayat. Cakep. Buah markisa batangnya melilit, itulah buah masam rasanya. Banyak ilmu jangan pelit, ilmu disimpan lupa akhiratnya. Bulan perkara bulan, tidak semulia bulan puasa. Banyak Tuhan perkara Tuhan, tidak semulia Tuhan yang Maha Esa. Cakep. Betapa enaknya makan tahu, tapi jangan campur merica. Jika kita ingin banyak tahu, maka rajin kita membaca. Jalan ke taman, nonton balapan, pilih jagoan nomor 1. Wahai teman yang kepingin mapan, jangan hanya berpangku dan penuh. Bunga pepaya tumbuh merah, muka dahlia hiasan taman. Janganlah lupa kau bersedekah, agar harta diberkahi Tuhan. Makan pesan pakai sambal belacan, buah mentimun lalapannya. Mari kita membaca Al-Quran untuk bekal akhiratnya. Dari Palu hendak ke Maluku, singgah sebentar di Kuala Jangkal. Marilah kita menuntun ilmu, agar tua tiada menyesal. Indah benar bandar Jakarta, tidak kalah si kota Bangil. Sesungguh senang hati bunda melihat adik pandai mengaji. Ceri buah durian dibelah dengan pisau beliti. Resapi hati membaca Al-Quran, insya Allah surga menanti. Bunga mawar dihinggapi kumbang, bunga bangkai dihinggapi lalat. Saya belajar hingga petang, takkan laka hingga agak. Pergi ke Penang untuk bertamu, bawalah banyak bekal untuk bertahan. Sayangilah kedua orang tuamu, kelak kau pasti dalam lindungan Tuhan. Jalan-jalan ke kota Mekah, jangan lupa membeli kurma. Tolong ditahan rasa amarah, karena itu cirinya takwa. Pergi belanja ke Pajak Sambu, jumpa penjual berbaju merah. Aku pergi untuk menuntut ilmu, aku pulang karena ibu dan ayah. Gimana sih teman-teman? Pelit sekali ngomong cakepnya. Lagi puasa ya? Udahlah. Manggaku ini dari Irian, sampai di sini cukup sekian. Kemudian angan-angan ikan emas dalam kolam keruh. Kami tutup dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan.